Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi. Mudah-mudahan kita selalu dalam kondisi yang baik, yang tenang, damai, sehat, dan kita bisa memiliki kesyukuran. Kita bersyukur atas apa yang memang kita miliki, dan kita bersabar atas apa-apa yang belum kita miliki. Baik, kita akan melanjutkan materi kita pada kali ini tentang bagaimana konsep atau hal tentang salah ya. Karena memang kita itu yang namanya manusia itu tidak bisa luput dari salah. Bahkan ketika kita memiliki doa, kita memiliki optimis yang besar, kita mulai melangkah, kita sudah pikirkan nanti kita akan melakukan ini, kita akan mencapai dengan cara ini, kita akan menghindari ini, kemudian kita akan mendapatkan ini. Itu kita bisa salah, teman-teman sekalian. Jadi kalau yang namanya doa positif itu tidak bisa salah ya, tidak bisa salah. Doa positif selama itu baik, selama itu tidak merugikan orang lain, itu pasti akan terkabul. Tapi cara untuk menuju doa itu terwujud, itu sangat mungkin bisa salah. Tapi yang perlu kita ingat bahwa kalaupun kita sedang mencapai menuju doa kita, kemudian kita kesandung, kemudian kita gagal, kemudian kita justru malah rugi, kita malah punya ibaratnya hilang harta, atau mungkin kita malah bangkrut ya, bahkan itu tidak ada yang sepenuhnya salah, teman-teman sekalian. Karena kalau kita melihat jam ya, misalnya jam dinding ya, itu kan jarum jamnya itu kan berputar ya. Itu kalaupun jamnya berhenti, baterainya habis atau rusak, itu jam itu tetap dia itu 2 kali dalam sehari itu menunjukkan waktu yang tepat, ya enggak? Jam saja, jam mati, jam yang rusak sekalipun, itu selama masih ada jarumnya, dia itu tetap bisa menunjukkan waktu yang tepat 2 kali sehari, ya enggak? Kalau jarum jamnya itu berhenti di angka jam 11 siang nih, kayak konten ini kan terbitnya jam 11 siang, itu ketika jarum pendeknya di angka 11, jarum panjangnya misalnya di angka 12 ya, artinya jam 11 tepat. Maka setiap hari jam mati ini akan menunjukkan jam tepat 2 kali, yaitu jam 11 siang dan jam 11 malam, ya kan? Jadi sesalah apapun diri kita, tetap ada sisi benarnya. Jadi nggak perlu kita terlalu menyesali. Justru kalau kita menyesali perjalanan kita malah nggak bersyukur, kita malah nggak menikmati perjalanan ini, malah rugi, bahasanya rugi. Karena apa? Kita manusia itu kita salah loh. Kita manusia itu kita makhluk yang bisa alfa, bisa khilaf, bisa salah. Jadi salah itu bukan sesuatu yang ibaratnya sudah gagal semua, bukan. Justru ini adalah salah itu menunjukkan kita itu manusia. Kita bukan malaikat, teman-teman, yang selalu benar. Malaikat itu selalu benar ya, teman-teman sekalian. Jadi malaikat itu adalah makhluk ciptaan Allah yang selalu benar. Itu adalah malaikat. Disuruh A, dia akan melakukan A terus. Disuruh B, dia akan melakukan B terus. Beda sama setan ya. Setan itu adalah malaikat, setan adalah makhluk yang selalu salah. Kalau malaikat itu makhluk yang selalu benar, maka setan adalah makhluk yang selalu salah. Kita nggak bisa mengambil faedah, mengambil kebijak ya, dalam arti kita mengikuti setan, nggak mungkin, kita nggak bisa. Karena memang makhluk bernama setan ini memang sudah diciptakan Allah untuk berbuat pasti salah. Nah, sementara kita manusia itu berada di antara keduanya. Kita bisa misalnya berlaku benar ya, kita berupaya untuk benar, tapi kadang-kadang kita bisa keliru. Dan itu sangat manusiawi, teman-teman sekalian. Oleh karena itu, kita ketika sedang salah itu tidak perlu meratapi ya, tidak perlu menangisi, tidak perlu. Yang penting kita kembali lagi, tujuan kita apa, doa kita apa, kemudian kita mengeluarkan seluruh potensi terbaik diri kita untuk menyelesaikan tugas itu. Karena tugas itu berjenjang ya, akan semakin kompleks, semakin banyak. Tapi ketika kita mengerjakan di depan mata kita kerjakan dengan sepenuh hati. Kita kerjakan dengan betul-betul mengerahkan seluruh potensi terbaik kita. Nanti hasilnya seperti apa? Nah, itu namanya konsep tawakal. Kita serahkan kepada Allah. Apakah itu mempercepat menuju doa kita tercapai, atau masih ibaratnya reguler, masih ya pelan-pelan, nggak masalah. Yang penting kita sudah mengeluarkan potensi terbaik kita
untuk mengerjakan tugas di depan mata kita. Nah, seperti itu. Jadi kita tidak perlu takut salah ya. Yang kemarin kita sampaikan, kita perlu takut untuk mencoba. Nah, kalau nggak mencoba itu takut. Jadi takutlah kalau kita nggak mencoba, itu kita perlu takut. Karena kita memang harus melangkah. Kita melangkah, sebaiknya terus melangkah. Kita juga terus mencoba ini, mencoba itu, sehingga kita akan belajar ya. Nah, makanya manusia ini bedanya dari malaikat, dari setan. Manusia itu selalu belajar. Kalau malaikat, setan, mereka nggak belajar. Mereka nggak bisa belajar. Tapi kalau manusia itu belajar. Oh, kemarin seperti ini, berarti sekarang lebih baik lagi, lebih efisien lagi, lebih efektif lagi. Kita mempelajari terus. Manusia itu makhluk yang terus belajar ya. Nah, jadi belajar ini penting banget ya, karena adanya channel ini juga biar kita memiliki semangat motivasi pembelajar seumur hidup. Ini penting banget teman-teman. Ini salah satu memang kita sampaikan ya di channel seperti ini. Kita memang ingin belajar itu seumur hidup. Bukan hanya ketika usia kecil, usia sekolah, usia belasan tahun. Enggak, belajar itu seumur hidup. Kita memiliki hak dan kewajiban untuk belajar seumur hidup. Nah, kita perlu nih melakukan ini nih. Jadi saya juga salah satu teman sharing ya, untuk kita bisa saling belajar. Silahkan tulis di kolom komentar kira-kira teman-teman ini akan memiliki doa seperti apa, kemudian harapan seperti apa. Nanti kita akan bahas ya. Satunya nanti kita akan bahas dan kita akan kuliti gitu kan. Kita akan sama-sama belajar dari doa kita semua. Oke, jadi tidak ada yang sepenuhnya salah di dunia ini. Bahkan jam berhenti pun tepat 2 kali dalam sehari itu bisa benar. Kemudian kenangan masa lalu yang buruk. Nah, jadi kenangan masa lalu yang buruk itu bisa membatasi masa depan. Jadi kenangan masa lalu yang buruk. Jadi kalau kita itu melihat masa lalu, kita itu bisa punya emosi ya, punya perasaan, punya feeling, punya empati dengan diri kita. Nah, tapi kalau memorinya, kenangannya itu buruk, kita belum bisa melihat dari sisi yang baik, belum bisa dari sisi yang positif. Kita bisa ngelihatnya negatif aja gitu kan, emosinya negatif aja, sentimennya kita negatif terhadap sebuah peristiwa di masa lalu, maka itu akan membatasi masa depan kita teman-teman. Jadi malah justru menghambat tercapainya doa-doa kita. Nah, kita harus hati-hati ini. Jadi kalau misalkan kita memiliki masa lalu yang memorinya itu buruk ya, kenangannya itu buruk, negatif, maka kita harus hati-hati karena itu akan membatasi masa depan kita. Nah, sebaliknya, kenangan masa lalu yang baik itu akan membangun masa depan kita. Jadi setiap peristiwa yang itu positif di masa lalu itu akan membawa dan membangun masa depan kita. Nah, ini adalah konsep yang umum. Nah, kemudian bagaimana biar kita itu spesial? Ini kan kita edisinya ini kan memang spesial ya. Jadi sebisa mungkin kita melatih melihat peristiwa di masa lalu itu hanya dari kacamata yang positif. Wah, sulit gak? Sangat sulit teman-teman. Ini sangat sulit. Tapi bagi kita yang pengen membentuk masa depan, bagi kita yang ingin memiliki masa depan yang cerah, yang memang gemilang, yang memang ini positif untuk kita, lingkungan kita, keluarga kita, maka kita perlu membiasakan ini. Kita perlu memaafkan masa lalu kita. Kita perlu mendamaikan masa lalu kita, semata-mata untuk masa depan kita. Jadi sejatinya tidak ada orang yang pengen punya masa depan yang negatif. Padahal masa depan itu kan juga kehidupan, dan kehidupan itu ada yang baik, ada yang nggak baik. Kadang-kadang kita dalam melangkah berjalan menuju tercapainya doa kita, kadang-kadang ada hal yang nggak baik juga. Nah, oleh karena itu kita perlu membiasakan untuk menggunakan kacamata positif. Kita perlu menggunakan kacamata hikmah. Nah, ini orang itu menyebutnya hikmah. Hikmah adalah kacamata yang digunakan untuk melihat situasi, bahkan situasi ini peristiwa negatif sekalipun, itu tetap punya sisi positif. Ini luar biasa besarnya.
Tapi memang kita ketika bisa melatih itu, kita akan mempercepat, mudah-mudahan itu akan mempercepat terwujudnya doa kita. Kita punya income tetap yang besar, kita memiliki kebahagiaan di keluarga kita memiliki kemanfaatan yang lebih luas lagi. Alhamdulillahirabbil alamin.